Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Daifa Farah Zafira. Kali ini saya akan menjelaskan tentang set instruksi dan mode pengalamatan pada arsitektur dan organisasi komputer. Oke, yang pertama adalah set instruksi. Nah, set instruksi ini merupakan sekumpulan instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin, karena sebenarnya juga berbentuk biner kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Untuk dikonsumsi programmer biasanya digunakan untuk merepresentasi yang lebih mudah untuk dimengerti manusia. Selanjutnya ada jenis instruksi. Yang pertama data processing, kemudian data storage, ada juga data movement dan control. Nah, yang pertama itu data processing terdiri atas arithmetic dan logic instruction. Kemudian pada data storage terdapat memory instruction. Kemudian pada data movement terdapat input-output instruction dan yang terakhir adalah control, yaitu test and branch instruction. Nah, selain itu juga terdapat elemen dari set instruksi. Yang pertama adalah operation code atau yang biasa disingkat dengan opcode. Nah, di situ menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada search operand reference, merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga ada result operand reference, merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan, dan ada next instruction reference yang merupakan yang fungsinya untuk memberitahu CPU untuk mengambil fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Selanjutnya terdapat beberapa simbolik instruksi. Yang pertama ada add untuk menjumlahkan, kemudian sub merupakan singkatan dari subtract untuk mengurangkan, kemudian multiply untuk operasi perkalian, kemudian div untuk pembagian, ada load juga untuk load data, kemudian store untuk menyimpan data ke register atau memori, kemudian ada move untuk memindahkan data, SHR untuk shift kanan data, kemudian SHL untuk shift kiri data, dan masih banyak lagi. Ini hanya beberapa. Sekarang kita akan membahas mode pengalamatannya. Yang pertama ada immediate addressing. Mode ini digunakan saat suatu nilai atau konstanta diketahui saat program dibuat dan tidak akan dirubah selama eksekusi program. Nah, sisanya akan dijelaskan di PPT. Yang kedua ada direct addressing, mode pengalamatan untuk mentransfer data antar memori dan register. Teknik ini banyak digunakan pada komputer lama dan komputer kecil, hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulus khusus. Yang ketiga ada indirect addressing. Mode pengalamatan ini berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamatkan suatu nilai atau harga. Mode ini satu-satunya cara untuk mengakses 128 byte lebih dari RAM internal pada jenis 8052. Kemudian ada register addressing. Mode pengalamatan ini merupakan pengalamatan langsung. Perbedaannya dengan direct adalah terletak pada file alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Kemudian ada register indirect addressing. Ini mirip dengan yang tadi, namun tidak langsung dan metode pengalamatannya berbeda. Perbedaannya pada field alamat mengacu pada alamat register. Letak operannya berada pada memori yang dituju oleh isi register. Kemudian yang terakhir ada displacement addressing, menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan pengalamatan register tidak langsung. Metode ini mensyaratkan instruksi memiliki dua buah field alamat, sedikitnya sebuah field yang eksplisit. Operan berada pada alamat A ditambah isi register, seperti itu. Selanjutnya kita akan menemui studi kasus yang pertama. Studi kasusnya merupakan X sama dengan dalam kurung A ditambah B dikali C, tutup kurung, kemudian dibagi dengan dalam kurung D dikurangi E dikali F dalam tutup kurung. Nah, akan dibagi menjadi 3 studi kasus. Yang pertama menggunakan 3 alamat, kemudian 2 alamat, dan yang terakhir 1 alamat. Untuk yang pertama menggunakan 3 alamat, di situ akan dibedakan pada penyebutan operasinya. Nah, contohnya seperti MPY, K, B, C. K, B, C di situ disebut dengan 3 alamat yang mengindikasikan isinya adalah
operasinya. Yang pertama itu adalah operasinya yaitu MPY. Kemudian yang pertama itu adalah sebagai lokasi penyimpanannya nanti di mana. Kemudian yang kedua itu sebagai registernya, C juga register yang akan dioperasikan seperti itu. Jadi nanti hasilnya prosesnya adalah seperti di kanannya yaitu K sama dengan B dikali C, begitu juga sampai ke bawah sehingga hasil terakhirnya nanti adalah X sama dengan L dibagi N seperti itu. Kemudian untuk menggunakan dua alamat yaitu terdapat dua alamat yaitu contohnya X, B dan seterusnya sampai ke bawah itu X, G. Berarti ditunjukkan bahwa itu adalah dua alamat. Dan di sini perlu seperti move bahkan load seperti itu. Karena tidak bisa menentukan penyimpanannya di mana. Jadi untuk menggantikan sebuah penyimpanan kita bisa menggunakan move di situ. Seperti contohnya yang paling atas yaitu move X, B. Di situ sebagai hasilnya nanti X sama dengan B. Sehingga nanti apabila kita perlu mengoperasikan B, kita bisa langsung mengoperasikannya dengan kata gantinya yaitu X. Contohnya MPY X, C di situ akan menjadi X sebagai hasilnya dan di situ operasinya X dikali C dalam artian di situ X sebagai kata ganti B. Begitu juga sampai ke bawah yang akan menghasilkan X sama dengan X dibagi G. Seperti itu. Kemudian studi kasus selanjutnya menggunakan satu alamat. Nah, di sini kita hanya bisa menggunakan kata ganti dan tidak bisa memberikan satu operasi itu dengan memisahkannya dengan koma seperti itu. Jadi akan dibeda-bedakan setiap operasinya. Sebagai contoh, untuk memproses B kita harus meload B sebagai AC di sini karena AC sebagai tempat penyimpanannya yaitu pada akumulator seperti itu. Makanya pertama load B akan menghasilkan AC sama dengan B. Bila kita perlu melakukan proses pada B, kita bisa langsung mengetikkan operasinya apa. Misal MPY-C, dia akan mengkalikan yang sudah tersimpan pada AC dengan C di sini. Jadi hasilnya akan AC dikali C. Nah, apabila akan melakukan operasi add A, akan menambahkan sesuatu yang sudah tersimpan dalam akumulator dan menambahkannya dengan A. Seperti itu sampai ke bawah. Dan di sini ada store. Store itu untuk menyimpan sementara, bisa ke register atau memori utama, untuk bisa dipanggil suatu waktu nanti dengan operasi load gitu. Nah, di sini hasil akhirnya AC dibagi L seperti itu. Di kasus kedua, di sini sedikit berbeda karena diketahui bahwa ada nilai awal yaitu 43 yang terletak pada register gitu ya. Jadi di sini perintah pertama adalah load C. Jadi dalam akumulator sudah ada nilai 43 dan ditambahkan perintahnya ditambahkan 3. Maka 43 ditambahkan 3 menjadi 46, kemudian ada subtract 10. Maka nilai yang sudah ada di akumulator dikurangkan dengan 10, hasilnya 36, kemudian ada perintah MPY plus 5, artinya adalah mengkalikannya dengan 5, sehingga hasilnya 180 akan dibagi juga dengan 9, hasilnya 20 dan store Y di situ hanya sifatnya untuk menyimpan sehingga hasil akhir dari AC adalah 20 seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan set instruksi dan mode pengalamatan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.